kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Tidak ada, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yang saya buat jemaat di Philadelphia, bahwa Tuhan tahu bahwa kekuatan mereka itu tidak seberapa. Tidak seberapa. Jadi kalau yang namanya perkataan tidak seberapa, berarti sangat kecil kekuatan mereka. Bahkan seakan-akan mungkin sudah tidak ada kekuatan sama sekali untuk mereka menjalani, mengiring Tuhan. Kekurangan secara terus-menerus, penganiayaan secara terus-menerus, kesulitan, kesukaran secara terus-menerus. Tapi dengan kesulitan, dengan kesukaran, dengan banyak hal goncangan yang mereka hadapi, mereka tetap terus untuk bangkit. Amin. Tertatih-tatih sampai merangkak, terus-menerus dalam pelayanan. Mereka menghadapi penganiayaan yang sangat berat sehingga mereka jatuh, berdiri lagi. Terkadang dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan, tidak pernah lepas dari semua ini. Tidak bisa dihindarkan dari semua ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, nggak bisa lewat dari hal ini. Itu yang namanya salib. Harus dipikul. Saya sebagai hamba Tuhan tidak punya apa-apa. Kebun, sawit, karet, tak punya. Saya masuk pelayanan dengan 4 keluarga. Dan persembahan pertama tahun 2000, di ibadah pertama tahun 2000 bulan September tanggal 16, hanya 15.000. Seminggu 15.000. Satu waktu saudara, sudah tidak punya apa-apa. Beras, odol, semua habis, tidak punya apa-apa. Lalu saya datang ke gereja, saya berlutut minta sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan yang sudah taruh kami di sini, saya percaya Engkau tidak akan biarkan kami mati kelaparan. Amin. Saya nggak punya apa-apa Tuhan. Ladang nggak punya. Saya cuma punya Engkau Tuhan. Saya ngomong apa adanya sambil meneteskan air mata. Dari pagi sampai sore, kami puasa terpaksa. Anak saya tidak punya susu. Lalu saudara, pas pada malam hari, jam 7, ada orang bawa mobil Puso yang besar, dia berhenti di depan gereja lalu ngetok pintu. Pak Pendeta, Pak Pendeta. Ada apa? Bapak kok tahu saya di sini? Namanya Pendeta Bobi. Iya, saya cari Pak Pendeta Bobi. Saya mimpi tadi malam karena kaki saya ini nggak bisa gerak. Ini keseleo dan sudah beberapa bulan nggak sembuh. Tadi malam saya dikasih mimpi untuk datang ke sini. Saya tanya, Bapak tahu dari mana nama saya? Saya tahu dari mimpi. Makanya saya cari ke sini. Lalu saudara, saya kasih dia alas tikar. Saya belum tahu pada waktu itu talenta saya belum tahu. Saya makan dari situ, saya belum tahu. Itu awalnya. Alas tikar, saya urut kakinya. Sama pinggangnya, saudara. Sebelumnya saya ajak dia berdoa. Tapi karena dia bukan orang Kristen, dia hanya begini saja, tapi saya doakan. Lalu saya mulai ambil minyak urut, saya urut minyak sayur, saudara. Tinggal sedikit sekali, saya urut dia. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saya suruh dia berdiri dan berjalan dan dia bisa melompat.
Haleluya. Detik itu Tuhan sembuhkan. Lalu dia mau kasih sesuatu. Saya bilang, enggak usah Pak. Tahu kan sebelum dia pulang dia taruh di kotak persembahan yang saya buat dari kayu itu. Dia taruh di situ. Terima kasih Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Saya akan ngomong sama teman-teman saya sopir. Saya tahu badannya besar sekali. Saya akan ngomong untuk datang ke sini. Saya sudah sembuh. Saya nggak terpikir masalah itu, saudara. Saya pikirkan berapa yang ada di kotak gitu kan. Satu berapa itu nggak makan. Ya kan, susu anak saya. Cepat saya masuk. Saya buka kotak itu. Tahun itu, saudara, saya berlutut di kaki Tuhan 100.000. Baru kali itu dalam pelayanan saya dapat berkat 100.000. Saya ketawa sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saya bilang, Mak, ini berkat, belanjakanlah. Malam itu juga dia berangkat ke warung belanja. Belanja ke tempat jemaat, Pak. Tidak usah, nanti mereka ngasih lagi. Saya memang mengajarkan dalam keluarga saya itu untuk fokus sama Tuhan. Amin. Saya nggak pernah mengajarkan untuk minta dan sebagainya, nggak pernah. Apalagi orang tua dekat punya sawit, saya nggak pernah. Dia mau berangkat satu kali waktu, sudah nggak punya apa-apa sekali lagi, saya bilang jangan. Berlutut di kaki Tuhan. Satu waktu lagi habis, saudara. 2 minggu, 3 minggu ke orang murid. Tuhan kasih lagi. Setiap sudah mau habis 100.000, saudara, datang lagi. Setiap sudah mau habis, datang lagi. Sehingga satu kali waktu, saya kehabisan tenaga. Satu malam 5 orang minta uang. Saya kehabisan tenaga. Jadi dari situlah Tuhan peliharakan. Dan saya terus belajar menuruti apa kata Tuhan. Haleluya. Dan saya bagikan firman Tuhan ini kepada kita semua. Saya mengalaminya sendiri. Bahwa ketika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang mendapat menutup. Amin. Saya mengalaminya sendiri, saudara. Yesus memberi kesaksian yang sangat luar biasa tentang jemaat di Philadelphia. Kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu itu. Kekuatanmu tidak seberapa. Aku ngerti kata Tuhan. Aku sangat tahu tidak seberapa. Namun, ada rahasia penting, saudaraku. Namun, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tidak bisa ditutup oleh siapapun. 2 penting. Turuti terus firman Tuhan dan jangan pernah menyangkal Yesus. Amin. Meskipun kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ada 999 pintu ditutup. Ada 1 pintu Tuhan bisa buka. Amin. Kesaksian yang kedua, saudara. Hari itu, saudara, di mana besok pagi jam 8 harus ada uang. Dikumpulkan sama jemaat, panitia gereja itu, panitia pembangunan 5 juta malam itu. Kurang 5 juta. Kurang 5 juta, saudara. Ini besok pagi jam 8 sudah harus ada. Sebab Tuhan Yesus Kristus berdoa malam. Jam 1 subuh saya datang di kaki Tuhan. Memang saya berusaha seminggu 3 kali setiap jam 1 sampai sekarang saya tetap lakukan. Karena hanya itu hidup saya. Komunikasi saya dengan Tuhan cuma itu. Nafas saya cuma itu. Sampai jam 5. Jam 5 istri saya 4:30 datang ikut beson. Setelah jam 6, amin, Pak sudah ada.
Belum ada. Bagaimana? Sebentar lagi saya bilang. Sebentar lagi, sebelum jam 8 kurang 10 akan ada orang, Bapak ini yang benar aja, kata istri saya. Pagi-pagi akan ada orang datang. Saya cuma belajar dari hal ini, saudara. Menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal Yesus. Saya imani, saya pegang hal ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada mobil lewat. Mobil lewat di depan. Titit gitu, bunyi klakson. Dia mau turun. Pakai baju koko, pakai peci. Buka sedikit jendela mobilnya. Dan dia panggil saya. Saya pas bertepatan ada di depan teras gereja. Dia panggil saya. Oh, tolong. Saya tadi malam, pagi-pagi kamu harus antar ini di tempat Pak Pendeta Ubi. Saya gelisah, saya harus antar. Saya harus diantar. Dan hari ini Om saya antar, saya kasih. Tolong yang semua nggak usah apa-apa. Saya baru tenang Om. Pulang. Saya sangat berharap itu lebih. Mungkin 500 lebihnya. Saya kasih sama istri saya. Apa yang terjadi saudara? Dibuka. Pas. Nggak lebih, nggak kurang 5 juta. Haleluya. Pas hari itu, jam 8 tepat datang kepala tukangnya minta dia mau pulang ke Medan. Ada 10 juta. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Hal yang nggak mungkin saudara. Tuhan tahu kekuatan kita. Tidak seberapa, nggak punya apa-apa. Tapi kita tetap menuruti firman Tuhan. Amin. Dan janji Tuhan. Bertahan dalam pelayanan. Sampai engkau melihat kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Satu waktu saya malam hari jam 12. Saya keliling di gereja, depan gereja sambil memuji Tuhan jam 12 malam. Saya angkat tangan sambil keliling di depan gereja. Dalam kesulitan, saya melihat ke atas. Langit cerah di malam hari. Dan saya melihat bintang. Lalu muncul di benak pikiran saya. Tuhan itu hebat dan ajaib. Di malam hari ada bintang. Tapi kenapa di siang hari bintangnya nggak ada? Atau nggak kelihatan sama sekali. Kenapa bintangnya ada di malam hari? Sangat kelihatan sekali bintangnya di malam hari. Kok bukan di siang hari? Lalu Tuhan bilang, justru dalam kesulitan, dalam kesukaran, terang itu dariku, engkau bisa melihat. Saya artikan saudara, bahwa justru di dalam kegelapan itu kita bisa melihat terang Tuhan. Amin. Justru dalam kesulitan, kesukaran, masalah itu, pergumulan berat, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Semangatlah dalam melayani Tuhan. Tetap tegarlah dalam melayani Tuhan. Kuat dan teguhlah. Banyaklah berkomunikasi dengan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Bahwa dia membuka pintu, tidak harus tutup. Tapi 2 hal kita harus ingat. Turuti firman Tuhan dan jangan pernah menyangkal. Amin.